hadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang masing-masing pagi ini saya yakin sudah berjuang dengan perjuangannya masing-masing untuk bisa sampai di tempat ini. Pun pokoknya eling nyiap-nyiap ke nopo-nopo kepripun supaya bisa ngaji di tempat ini. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Tadi hampir sampai sini saya ngelewati dokar yang kudanya itu sedang hamil, Bu. Ya Allah, saya kok pengen nangis. Ya Allah, wong dewek gawa awake dewek WA bot kajaran hamil kon narik penumpang ya Bu. Masya Allah, saya jadi ingat satu hadis. Kelak di akhirat akan ada orang yang minta sama Allah dipercepat ketika antri untuk dihisap. Tapi kemudian Allah menjawab, apakah kamu pernah berbuat kasih sayang? Gitu. Kalau pernah, tunjukkan kepadaku. Maka perbuatan kasih sayang itulah yang akan membuat kita ditolong oleh Allah di akhirat. Maka tadi Masya Allah, manusia itu kadang dengan hewan kurang kasih sayang. Kalau dengan hewan saja kurang kasih sayang, apalagi dengan manusia. Maka mari meneruskan kajian Senin kemarin, kita tunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang duduk di majelis pengajian adalah perempuan-perempuan yang penuh dengan kasih sayang. Lantas kemarin kami mencoba membaca Asmaul Husna di satu majelis. Ternyata ada beberapa reaksi, dengaran teman Ustazah Eva maca Asmaul Husna kayak wong kanak-kanak gitu. Nah, inilah manusia itu selalu menjadi musuh sesuatu yang dia belum tahu. Jadi orang akan memusuhi membaca Asmaul Husna itu karena belum tahu maksudnya. Maka Masya Allah, kemarin kita belajar itu setidaknya ada 3 wasilah yang diperbolehkan. 1, kalau kita mau bertawasul itu kita boleh minta doa orang soleh yang masih hidup. Minta doa ustadz, ustazah, kiai, orang sholih, ahli ibadah. Misal kita ketemu guru kita, terus anak kita, doakan anak saya ya, semoga jadi anak yang sholih. Itu namanya bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. 2, bertawasul dengan perbuatan baik. Makanya kita pernah dengar 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua, lalu mereka bertawasul. Yang pertama, ya Allah, saya berbakti kepada orang tua saya. Yang kedua, saya menghindari perzinaan. Yang ketiga, saya menjaga amanah. Maka dengan tawasul, dengan amal baik itu, Allah menyelamatkan mereka dari bencana di gua. Maka boleh kalau kita ngaji seperti ini, pulangnya ya Allah, dengan ngaji saya diceria, semoga badan saya tambah sehat. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Kalau tadi contohnya, ketika Rasulullah yang pertama, ketika Rasulullah berbicara, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, di tempat kami dilanda paceklik, hewan-hewan kami nggak bisa minum. Lalu Rasulullah mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, lalu hujannya turun. Setelah Rasulullah meninggal, pernah terjadi paceklik di masa Khalifah Umar. Nah, kemudian apakah Umar kemudian datang ke kuburnya Rasulullah SAW untuk meminta hujan? Tidak. Khalifah Umar datang ke pamannya Rasulullah yang bernama Abbas. Lalu Khalifah Umar berkata, wahai paman, dulu kita bertawasul melalui Rasulullah yang berdoa. Waktu itu Rasulullah masih hidup. Lalu hari ini Rasulullah tidak ada, maka tolong bantu kami doakan kepada Allah, bertawasul lewat doa orang solih. Dalam hal itu pamannya Rasulullah yang bernama Abbas. Lalu Abbas kemudian berdoa kepada Allah, atas izin Allah hujan pun
turun. Lalu yang ketiga, tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan Asmaul Husna. Maka kita kalau berdoa itu disunahkan baca Fatihah dulu, kemudian baca sholawat, setelah itu memanggil atau menyebut nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Ini bacaannya, ini doanya. Nah, yang belum tahu doanya ini yang kadang jadi ada umat jahilu itu. Ini doanya bagus sekali. Saya terjemahkan sedikit dengan Asmaul Husna. Ampunkanlah dosa-dosa kami, orang tua kami dan keturunan kami. Hapuskan segala kesalahan kami dan tutuplah aib-aib kami. Sempurnakanlah atau tutuplah kekurangan kami dan angkat derajat kami. Tambahkan kepada kami ilmu yang manfaat dan rizki yang luas, yang halal, thayyib dan amal yang solih. Terangilah hati kami ya Allah dan mudahkanlah umurona. Wasahih ajsadana dan sehatkan badan kami, daiman hayatina sepanjang hidup kami. Ilal khairi qaribna kepada kebaikan dekatkanlah kami. Anisyarri ba'idna dan dari keburukan jauhkanlah kami. Wal qurba rojauna kedekatan kepadamu adalah pengharapan kami. Akhiran nilnal muna pada akhirnya semoga kita meraih kemenangan dan kebaikan. Baligh maqasidana sempurnakanlah, sampaikanlah maksud-maksud kami. Waqdi hawaijana penuhilah hajat-hajat kami. Walhamdulillahina dan segala puji untuk Tuhan kami. Alladzi hadana yang telah memberi kami petunjuk. Shalli wa sallim ala salawat kepada Taha Khalilur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ila akhiriz zaman sampai akhir. Doanya dahsyat sekali Bu. Ibu ngerangkai doa kayak gini kasih setahun sih urtayeng geritiru mawon maca dengan ikhlas. Maka yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah kita perlu mengkaji Asmaul Husna satu demi satu. Allah, kenapa Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahim, kenapa Al-Malik, Al-Qudus, sehingga kita termasuk orang-orang yang membaca dan tahu artinya. Ini sebagai mukadimah. Ben ngapa sih nang ceria ka maca Asmaul Husna, maning nang kana ngaji nang Binangun maca Asmaul Husna. Nah, kemudian hari ini juga selain tadi saya ngelihat kuda Bu, saya ngelihat para santri naik kolcowak pakai baju putih dan hitam sarungan karena hari ini adalah hari santri. Saya tadi membuka kamus bahasa Indonesia Bu, KBBI. Santri itu artinya orang yang sedang belajar agama di sebuah lembaga yang bernama pesantren. Atau lebih luasnya Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan santri itu adalah orang yang mempelajari agama. Maka kita santri bukan Bu? Santri. Seumur hidup kita santri. Kita nggak boleh jadi kiai, nanti kalau kita jadi kiai jadi berhenti belajar. Maka kita seumur hidup itu adalah santri. Dan santri kalau ditulis pakai bahasa Arab itu tulisannya santri, belakangnya ro sama ya kalau Arab pegon itu. Dan ada seorang ustadz dari Magelang, Masya Allah saya melihat itu sinnya santri itu maknanya S-nya Bu. Santri S-nya itu maknanya adalah safiqul khair. Apa itu safiqul khair? Santri itu harus jadi pelopor kebaikan. Jadi S itu kepanjangan dari safiqul khair. Santri itu harus jadi pelopor kebaikan. Maka karena kita duduk di majelis ilmu, kita itu duduk sebagai santri, maka kalau ada kebaikan di mana-mana, pastikan salah satunya pelopornya adalah siapa? Yang ada di majelis ilmu. Kenapa ini kajiannya kemana-mana? Ini hari spesial. Alhamdulillah hari ini Mbak Devi dengan usahanya sudah masuki usia yang ke Masya Allah. Aku kenal pirang tahun, jebule usia sudah 9 tahun. Doa-doa terbaik semoga dengan hadirnya santri-santri di tempat ini semakin diberkahi oleh Allah. Sin nun kan san. Nah, nunnya itu apa? Nasibul ulama. Seorang santri itu harus jadi penerusnya para ulama.
Kita ini ngaji supaya kita meneruskan para ulama. Artinya apa? Supaya ilmu itu tidak hilang. Kalau nggak ada orang ngaji kayak gini, ilmu bakal apa, Bu? Hilang, karena nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang mempelajari, nggak ada yang mau baca buku, nggak ada yang mau nyimak tafsir, nggak ada yang mau belajar fikih. Maka seorang santri itu harus jadi nasibul ulama atau penerus para ulama. Yang tak santri berarti tak, huruf tak itu artinya tarikul maksiat. Santri niku kudu ninggalake maksiat. Nah kalau ibu-ibu itu santri ngaji berarti dewek niku kudu ninggalke maksiat. Roknya kan santri, belakangnya nanti ada ya. Roknya itu ridha Allah. Tujuan kita nyantri duduk di ceria adalah mencari ridha Allah. Iya-nya itu adalah yakin. Yakin kalau kita berbuat baik pasti ditolong Allah. Maka itulah NKRI, kita juga memperingati hari santri. Harusnya tadi pakai dress code ya. Oh, Ustazah Eva parang nggo klambi oren. Masya Allah. Kudune nggo klambi putih. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah. 158. Setelah kita belajar haji dan umroh, kita akan mempelajari satu kitab yang bab yang sangat penting, yaitu ahkamul buyu atau hukum jual beli. Nun sewu, jajal ngendi nggone sing ora ana transaksi jual beli, Bu. Hampir semua aktivitas kita itu diwarnai dengan satu aktivitas namanya jual beli. Semuanya. Awi teta yang nggo klambi, awi teta yang nggo wedak, awi teta yang sinau, mergane kita beli apa? Buku. Pokoknya kita itu dikelilingi dengan aktivitas jual beli. Maka yang harus kita ketahui dulu, kenapa kita belajar halaman 158 ini, bahwa jual beli itu asalnya hukumnya halal. Di situ disebutkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan asline dodolan niku oleh. Kalau ada yang terlarang berarti karena ada dalil yang melarang. Itu yang harus kita pahami. Kenapa kita membahas jual beli? Karena hidup kita dikelilingi jual beli. Nomor 2, jual beli itu segala sesuatu yang aslinya tuh boleh. Jadi dodolan niku oleh banget. Kemudian yang poin kedua sebelum masuk pada materi, yang harus kita sadari, Bu, bahwa rezeki itu bukan hanya lewat jual beli. Maka jangan sampai ada yang hasad. Walau kayak dodolannya kan laris. Karena rezeki kita berbeda-beda. Ada yang jadi nelayan, ada yang rezekinya lewat tani, ada yang lewat menjadi karyawan atau pengurus atau apa di sebuah perusahaan. Rezeki ini Gusti Allah niku kiambak-kiambak. Pernah lihat tayangan Shakira itu, anak yang memenangkan apa kemarin? Yang Ruang Guru. Ibu nggak ngikuti ya? Saya karena anak-anak sering buka itu jadi tahu. Jadi anaknya cantik, pinter, jadi juara. Anak SMA. Sekarang diundang kemana-mana untuk menjadi pembicara karena dia tuh pinter. Wis wonge ayu. Sekolahe nang sekolahan sing maer, bocahe pinter, wong tuane sugih, diulang apa-apa sedela-dela mudeng. Lomba ya jadi itu. Kalau kita nggak punya konsep yang kedua bahwa rezekinya orang itu sudah dijatah sama siapa, Bu? Ya Allah, anak ya sing uripe yang kono ya. Misalnya, kemudian kita nggak bersyukur anak kenyong diwulangi ping bola beli ora mudeng, gak nyekolah nang kana biayane ora. Maka pahami betul rezeki kita itu sudah paket kita sendiri-sendiri. Jadi kalau ada pedagang, oh dia paketnya memang pedagang. Oh guru, oh dia paketnya memang. Misalnya hari ini Iris Bella dapat juragan apa? Wah, Ustazah Eva update. Terus dikasih mobil listrik seharga berapa miliar? Terus ibu
enak temen ya, wis wonge ayu, bojone soge, bojowe dihadiahi mobil misalnya. Itu namanya nggak menyadari konsep ini, Bu. Jadi tontonan itu kalau ada yang mampir ke HP Ibu, jangan sampai masuk mana, Bu? Jangan sampai masuk hati. Kalau masuk hati kita jadi nggak bersyukur lah, dibanding karo uripe dhewek kok wis wonge ayu, dinobatkan wanita tercantik memakai jilbab 2024, bojone soge, uliye oleh montor apa, Bu? Nah, itu kalau kita mau melihat ke atas kayak gitu terus. Tapi begitu kita melihat ke bawah, Masya Allah, ada yang rezekinya lewat nyari kerdus, Bu. Tapi kan guyung ya, Bu. Maka ya kok mereka remen gitu, Bu. Sambil ngumpulin itu bahagia wajahnya. Oh ya, maka bahagia itu letaknya di hati orang-orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi poin-poin sebagai mukadimah. Ibu, bahwa pedagang itu adalah, karena ini jual beli nggih, terlepas dari saya seorang pedagang atau tidak, orang yang dipuji Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, tepatnya dalam surah An-Nur, surah Nur ayat ke-37. Apa bunyinya? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kita pernah pelajari ini di Mafaza. Sifat rujulah namanya, Bu. Laki-laki itu harus gimana? Ternyata yang dipuji oleh Allah itu bukan orang yang di masjid terus, ngaji terus, bojone panmam ora peduli, sing penting nyong neng masjid terus, anaknya bisa sekolah ora urusane wong wadon, sing penting nyong ibadah. Nah, dulu saya punya teman itu ada yang keluarganya seperti itu, Bu. Mengikuti satu pemahaman organisasi, tapi menurut saya pribadi kurang tepat memahaminya. Sehingga ketika meninggalkan istrinya, dia bilang sudah tawakal saja, nanti diurus oleh. Jadi konsepnya dia tawakal itu, bojone tinggal wae, ora tinggali duit ora apa-apa. Kemudian kan istri ini punya ibu. Lah ibu mana tega anaknya ditinggalin tanpa uang, Bu? Ya mesti ibune tekan jujukin apa? Beras lawo. Nah, ketika ibunya jujuki beras lawo, si suami berkata, "Tuh kan nek wong tawakal ke Gusti Allah wis nyiapna." Nah, ini konsep tawakal yang salah. Sama kayak misalnya di depan ini ada permen gitu ya, atau minum. Sedang ngonjok mboten. Angger pun takdir li, kula mboten ngombe pahan li, werek. Ya nggak bisa kayak gitu. Kalau mau kenyang ya tangan saya apa? Bergerak ngambil air ini, ngambil sedotan, kemudian diapakan. Jadi tawakal itu bukan nggak ngapa-ngapain. Maka pernah seorang ulama ditemui oleh santrinya, dia itu berputus asa. Gara-gara apa? Dia keluar nyantri itu melihat burung yang buta, tidak bisa mencari makanan, tiba-tiba ada burung yang sehat datang menyuapi burung buta ini. Lalu sang santri ini pergi kepada gurunya, "Lah nyong pan meneng bae, nyatane manuk buta be ana sing dulangi, nyong pan meneng bae kuli ana sing." Lalu jawaban gurunya tuh luar biasa. "Kenapa kamu kok cita-citanya jadi manuk yang lumpuh? Kenapa tidak bercita-cita menjadi yang meloloi? Mana yang lebih tinggi derajatnya?" Jadi jangan sampai kita salah mengkonsepkan tawakal. Di ayat Nur 37 Allah nggak muji orang yang di masjid terus, tapi Allah memuji rijalun, laki-laki, latulhihim, yang tidak terlenakan oleh apa? Tijaratun wala bai'un. Seorang pengusaha, pedagang, kita bisa terapkan lebih luas, aktivitas apapun, direktur, GM, ketua, kepala bagian, apapun profesinya, yang dia tidak dilenakan oleh pekerjaannya. Berarti yang dipuji orang yang bekerja atau orang yang di masjid? Nah, orang yang bekerja tapi pekerjaannya tidak melupakan dia ke masjid. Ya, Bu. Bukan yang di masjid terus-terus gak mau bekerja.
Tapi Quran memuji orang yang bekerja, berdagang, jadi pejabat, tetapi semua jabatan, pekerjaan, perolehan itu tidak membuat dia lena. Dari apa? Andikrillah, dari mengingat Allah. Eling kali Gusti Allah. Wong nek eling teng kantor mboten bakalane korupsi. Wong nek eling-eling dodolan mboten bakalane nyurangi timbangan. Wong nek eling Gusti Allah nalikane dadi pejabat mboten bakal ngelanggar aturan. Lalu tidak lupa dari apa? Wa iqamis shalah. Orang yang bekerja itu tidak lupa pertama dari zikir Allah, yang kedua tidak melupakan dari mendirikan. Masa orang sholat begini dibuat sedekap kok tangannya tanda tangan nota botong, Bu? Nggak matching, Bu. Masa tangan buat ngacung at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, tapi tangannya digunakan untuk mengambil hak orang lain yang harusnya 5 cm jadi 2? Nggak matching ini nama sholatnya. Berarti dia belum iqamis sholah. Yang ketiga apa? Laki-laki yang berprofesi apapun ini tidak terlena dari zakat. Menunaikan zakat. Ada ita itu istimewa, Bu. Jadi kalau ita itu bukan orang yang suruh datang ke kita bagi zakat, itu bukan. Tapi ita zakat itu orang yang mau zakat, napa? Mengantarkan. Itu zakat. Nah selama ini orang mau ada pengusaha dodom zakat, wong miskin kon kumpul nang omahe njur wantri terus susotwing pembagian zakat mal oleh cukong siapa namanya misalnya, terus wong miskin doken nopo. Nah mestinya orang mau zakat itu zakatnya kita yang kita apakan? Yang mengantar. Karena kita waktunya terbatas, sekarang ada amil, makanya kita bayarnya kemana? Amil. Nanti amil yang mengantar. Sebenarnya yang paling baik itu mengantarkan, menjaga marwah yang menerima, menjaga perang. Nah kita tuh sering membuat santunan fakir dan jangan kayak gitulah. Masa mau mengumumkan saudara kita sendiri atas kefakiran, tinggal tebar hadiah atau tebar cinta dan sayang gitu kan enak toh, Bu, gitu. Muliakan anak yatim gitu dan seterusnya. Maka ibunda sekalian, 1 zikir kepada Allah, 2 sholat, 3 zakat, dan 4 ya Allah, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Dan mereka itu takut kepada hari kiamat di mana mata itu terbelalak dengan kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Jadi suami panjenengan yang hari ini sedang mencari nafkah dipuji oleh Allah di mana? Di Quran. Asalkan memenuhi 4 syarat ini. Pekerjaan suami kita 1 halal, tidak membuat lupa dari zikir pada Allah. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat suami kita takut kepada hari akhir. Coba ayat ini aja. Mboten nonton direktur kaselingkuh kali sekretaris, mboten nonton. Mergane wedi kalih Gusti Allah, mergane salate tegak. Nah, ketika punya pekerjaan, keempat poin ini tidak menyertakan pada diri pekerjaan, disitulah terjadi maksiat kepada Allah. Maka doakan suami kita. Masya Allah, luar biasa. Kita belum dipuji ngasai gitu enggak, Bu? Istri solihah. Tapi suami kita mencari nafkah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Lagi, Masya Allah. Ni'mal malis salih lil mar'is sholih. Kenapa belum pakai buku mukadimah dulu? Pentingnya, Bu. Sebaik-baik bondo niku bondo sing nang tangane wong soleh. Rawahu Ahmad. Jajal nek banda nang tangane wong ora soleh nggih napa? Nggih maksiat, pamer, tuku minuman, tuku klambi wis sing bahane kurang. Masya Allah, Bu. Kita ini otak kita udah dicuci dengan merek, ya Bu. Sehingga kadang-kadang kita tuh kalau pakai sandal yang bermerek hatinya ikut naik. Tapi kalau sandalnya tidak bermerek hatinya turun. Waduh. Kalau saya gini,
Sing jenenge tas larang-larang kali kang kulit nggih. Kang kulit bayak, kulit ula. Jenengan nek paringi bayane puron. Mali? Apa kan mula sara sapine? Apa kan mula sara ula? Mali? Ngapa kan nek wis dadi kulit diproduksi limited edition, regane dadi ya betapa kita itu ditipu oleh Masya Allah. Ketipu donya temenan dewek niku Bu. Ya Allah. Umpami sekarang kita mau ini bicara tentang nikmal malus solih. Sebaik-baik banda niku tentangane wong solih. Kenapa kita tuh pol-polan ning wajah niki Bu? Niki wajah paling pol dinggo swidak telu. Nek konten bonus selebihnya akan dikembalikan ke apa? Tanah. Yang hidup terus itu roh yang ada di dalam hati. Tapi sayang orang lebih banyak memperhatikan yang luar daripada yang niki gur expired sedalam lepo. Paling swidak telu umur 40 tahun pun mulai bengkek, 50 tahun kulitnya mulai napa Bu? Keriput, maaf sininya kendor. Kok ngur tambah tua tambah keraket orang nana Bu. Apa sih? Kenapa? Tertipu dunia. Maka orang Islam itu sebenarnya diajak kaya oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sebaik-baik harta itu harta yang berada di tangan orang. Kalaupun dia beli, pasti belinya sesuatu yang bermanfaat. Mboten tuku apa sing mubadzir, mboten manfaat. Lagi, Masya Allah, tidak boleh ghibtah. Pernah dengar ghibtah? Ghibtah niku iri. Nah, mboten parang ghibtah kecuali kepada dua orang. Setunggal wong sing duwe ngelmu kemudian dilakoni, diamalkan, diajarkan. Nomor kalih wong sing duwe benda kemudian maka kemarin saya tulis di Facebook saya, iri sama yang kayak gini boleh banget. Seorang laki-laki punya ambulan berapa Bu? 9. Ya Allah, gratis bensin dari saya, sopir dari untuk semua. Ya Allah, gara-gara beliau waktu itu mau ke rumah sakit, putranya nggak dapat ambulan sampai muntah darah, akhirnya meninggal. Itu namanya musibah yang mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pol irine weruh kados niku Bu. Ya seneng temen ya. Masya Allah. Setiap putaran roda kata beliau kita dapat pahalanya. Masya Allah. Ya, Bu. Saya juga seneng sih lihat pemilik skincare itu anggar lagi Ramadan kayak lo bagi-bagi nyong seneng banget. Neng lagi tuku kie lah palingan kayak kue kopan gonga paling mempertanggungjawabkan di sisi Allah itu. Jadi kita nggak boleh ghibtah kecuali dua orang itu. Maka kalau lihat kayak pemilik ambulan itu, ya Allah, aku mencintainya, semoga beliau sehat. Karena walaupun kita tidak bisa berbuat seperti itu, semoga dengan cinta kita kepada beliau kita dipersamakan dengan beliau. Lagi, Bu, Sulaiman itu orang yang paling kaya, nabi yang tidak ada tandingannya kekayaannya sampai hari. Tapi apa perkataan Sulaiman? Liya beluani aashkur am akfur. Semua ini mengujiku untuk melihat apakah aku termasuk orang-orang yang syukur atau orang-orang yang. Tapi korun sejemaleh Bu. Semuanya adalah dariku. Karena aku pinter dagang, karena aku bisnismen, karena aku sekolah bisnis pengko pangkapeng. Kalau aku kaya bukan dari Allah tapi karena kepintar. Sekarang orang kaya dibagi dua kayak gitu Bu. Satu, ada yang ini hanya titipan Allah untuk menguji kita ini bersyukur atau sing siji rumangsane duwite karena maka tidak ingat kepada Allah. Dan yang terakhir, Allahu Akbar, innat tujjar yab'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqillaha wa birwasat. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan oleh Allah di sisi Allah dan dia dibangkitkan sebagai penjahat. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Selebihnya dia akan dibangkitkan di hadapan Allah dalam derajat pangkat level seorang penjahat.
kecuali orang yang dagangnya dengan ketakwaan, kecuali orang yang dagangnya dengan berbuat baik, kecuali orang yang dagangnya dengan jujur. Selebihnya pedagang yang gak pakai prinsip Islam, mereka akan dibangkitkan Allah dalam keadaan sebagai penjahat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan pedagang yang curang, menipu, mengelabui. Sekarang gimana Bu? Sedih banget ya Bu? Timbangan tidak jujur, pewarna pakai pewarna pakaian, gula pakai pemanis buatan, bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan yang berbahaya. Finnar, kata Rasulullah SAW. Pedagang yang menipu orang-orang yang membelinya, tidak ada tempat yang layak untuk mereka kecuali apa Bu? Neraka. Jadi penipu, orang yang mengelabui, orang yang suka makar, dan dia adalah seorang pedagang serta bisnis-bisnis yang lain. Tempatnya di mana Bu? Neraka. Dan ayo kita bersyukur yang namanya dakwah Nabi itu dikelilingi oleh seorang sahabat. Di antara suksesnya dakwah itu karena ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ya mancan ana sing bagian mulang ngaji, ana sing bagian baresi konsumsi, ana sing bagian nyewa kursi, ana sing bagian andem maem wedang transportasi mobile kula. Tamune nggen kula nginepe, dahare kula, sangune. Iya, karena dakwahnya Rasulullah dakwah sendiri Bu. Ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Bilal, ada Abdurrahman bin Auf. Maka ayo kita ambil peran kita masing-masing supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mensupport dakwah. Sekarang mulai ke kitab. Tadi asal jual beli apa? Boleh, halal. Kecuali, nah contoh saya bacakan nih, fasal al-buyu'u thalathatu asya. Jual beli itu ada 3 macam. Apa yang pertama? Bai'un, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Menjual sesuatu yang bisa dilihat, hukumnya adalah diperbolehkan. Keton, cetha. Niki sekilo pinten brembange? Sekarang brembang berapa? Orang ngerti. Kula ngertine lobis 250 kanggon petani, Bu. Wortel malah tidak laku sama sekali, Bu. Tidak laku sama sekali. Masya Allah, Bu. Jadi keton barange kene gawan apa? Duit, ridho, ning angger teng bakul sayur ampun dinyang nggih, Bu. Wis numpake Pajero tuku sayur 500. Nek agen pan ngenyang ke aja ya Allah. Sesok dulu saya sering guyon sama Mbah Mut. Angger nonton bakul sayur ku 500 dinyang, Mbah. Niku keleng mlaku sekang pasar kepanasan keringetan gendong. Ya nek ora ngenyang ke rasane wong Jawa ke. Prege ora marem sing dinyang mboten mirah pinten? 500. Ya Allah, napa Ibu nek kolong 500 dadi kepripun? Dadi sogen apa pripun, Bu? Ayolah kita belajar. Kalau ngisi bensin 90.000 89, kasih uang 90.000, kembalian 1.000, nggak usah. Misalnya 95, uangnya 100, 5.000-nya bilang no buat beli cilok. Parkir tuh jangan ngepas. Tambahin 500, tambahin 1.000, nanti tukang parkirnya apa? Kembaliannya Bu, mboten usah. Matur nuwun sanget Bu, mugi-mugi rezekine patah. Oh ya Allah. Napa Ibu nek kelangan 500 dadi miskin ngono apa? Lu akak karo bakul sayur paling ngenyang ya Allah. Lah wong kaya ngene ka, ngene Bu wis karo iki ngono. Janganlah, jangan zaman ceria jangan kayak gitu, ya Bu. Jangan. Nek wis keton barangnya api Ibu remen paling regane kacak 500 karo kono. Bu, kalau kita membeli pedagang kecil, kita itu nyupport kebutuhan hidup dia, Bu. Tapi kalau Ibu beli pedagang-pedagang besar yang punya ribuan retail, itu Ibu sedang nyupport kekayaan mereka. Mereka udah buat makan tuh udah lebih dari cukup turah. Berarti Ibu agen kokna motor, berlian, Hermes, gitu kan Bu? Sepatu sing larang-larang, motor sing
itu. Tapi kalau ibu beli ke pedagang kecil itu, ibu sedang belikan mereka beras. Nukoke beras, nukoke lawah, nyekolahke. Mana dia mau beli apa, Bu? Enggak ada, Bu. Jadi itu yang deleng-eleng, makanya IIBF yang lain tuh mempelopori bela beli bangsa sendiri. Pokok piye-piye nek ngon wong Islam mesti nonton zakat male metu, Bu. Mesti yo nggih sedekah, Bu. Tur maning niku nek wonten kegiatan niku jan niku nomor 1 yang dituju niku para napa? Para pedagang gitu, Bu. Sponsor dari Ceria, sponsor dari mana-mana pun toh. Tumbas ngen wong Islam. Kita bukan sedang menambah kekayaan dia. Kayak mboten nukoke berlian mboten. Ning kalau kita beli ke orang Islam tuh sedang membelikan apa? Kebutuhan pokok. Nah, yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fi dzimmatin fajaizun. Menjual sesuatu yang telah disifati dalam tanggungan seseorang. Hukumnya adalah diperbolehkan apabila ditemukan sifat yang telah diuraikan oleh yang memesan. Seperti ibu menawarkan di grup niku napa? Brownies. Weruh barangnya langsung mboten? Mboten. Neng pun ngerti umpami mana yang jual kamir hadir nggak Mbak? Siapa itu? Ya, itu kan pun ngerti raose. Nah, ketika kita membayar, oh mancen kaya sesuai dengan spesifikasinya. Nah, maka yang demikian itu boleh. Tapi nggak boleh kita upload gambar roti ini mau tutuk misalnya barang tekan gone mempes ini mboten barang. Jadi walaupun tidak ngono, neng yang difoto itu sesuai dengan. Nah, saya kemarin habis kajian 77 itu ngobrol. Ternyata di toko-toko roti itu kalau ngirim sampel tuh nggak sekali. Supaya si penjual ini bisa ngontrol kalau kita bikin roti pertama dengan yang kedua rasanya sama. Tidak, karena kalau berubah berarti kita sudah melanggar perdagangan yang boleh ini, Bu. Ya, Bu. Mulane gula dasare wong nggak mau melek teknologi, Bu. Gula kayak ora bakat belanja online kejaba buku, Bu. Nek buku kan mesti online. Gula nek tuku senenge weruh barange, nek klambi yang ngemek bahane ngono. Njur tuku duite ya langsung, orang gosing scan-scan apa kula ora tayang. GoPay ora duwe aplikasi, Grab ora duwe, Shopee ora duwe, QRIS ora duwe, ATM be kula duwe ATM siji kapan nggo nglunasi haji password wis kelalen. Apa ya password lembroh orang ngerti. Saya nggak boleh sebenarnya teknologi itu diikuti untuk ibadah tuh baik. Saya sendiri kalau jual beli itu senenge weruh, ngemek, bayar langsung. Ngono carane nek ora weruh ke rasane kados mboten marem ngeten. Weruh barange ke marem ngeten, Bu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bai'un ghaibatin lam tusyahid fala yajuz. Menjual sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa dilihat, maka hukumnya tidak bantuku roti ini nyong pora. Roti apa? Roti bolu sing kayak ngapa? Warnanya coklat, metutuk. Terus jerone bahane apa? Lah pokoknya rasane legi niku mboten genah. Napa? Ajeng tumbas kudunge kula mboten ukurane pira? Ya kudung standar lah, bahane ya pokoknya penak dinggo lah. Itu nggak jelas spesifikasinya, itu nggak jelas. Itu termasuk yang diharamkan karena di dalam perdagangan yang ketiga itu ada kekhawatiran terjadinya tipu daya dan penipuan, dan Rasulullah telah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dados nek mboten cetha barange kita itu masuk dalam jual beli yang dilarang. Nah, ini berarti kalau online itu gimana berarti? Biasanya ada spesifikasinya kan? Ya. Luas, nomor gitu. Nah, itu. Nah, itu kan berarti kan jelas. Nah, makanya yang kedua tadi, dia bisa dilihat ketika sampai sesuai dengan yang Nah, kalau tidak dia urusannya dengan siapa, Bu? Allah. Ini untuk kita, kalau kita jual seperti itu maka spesifikasi yang kita tulis harus sama dengan barang yang kita jual. Itu loh pedagang yang beriman. Janji roti ini bahannya cakra ya muni cakra, janji blue band ya blue band, buatan muni wisman apa yang orang ngerti gaya-gaya.
terbuat dari wisman apa jenenge meneng butter apa? Sing sijine mentega apa? Oh, apa nyong orang Tibetane ban roti gawe wismen mentega sing metu mereke orang Tibetane ngertine gur enak karo enak banget ora mudeng niku Bu. Nah itu dibuat dengan bahan premium apa wismen jarene ana sing cetakan roti regane kasih pirang juta memper nek dicetak roti ini ora bisa lengket nek cetakannya dewek li nggo nyetak cok lengket. Nah itu masya Allah itu teknologi. Nah karena halal nek barang pun halal kan yo tinggal kita belajar, maka yang perlu diperhatikan itu yang haram. Maksudnya jual beli tadi kan aslinya apa? Boleh. Nek wis boleh kan ya wong oleh. Tapi kalau kita tidak pelajari ilmunya, bisa jadi kita terjebak pada perdagangan yang dilarang. Karena terlalu lena berprinsip kabeh dodolan ki oleh. Maka lihat Umar bin Khattab Bu, masya Allah. La bai'un fi sukina illa man qad tafaqqaha fid din. Umar bin Khattab itu membuat peraturan tidak boleh ada pedagang yang berjualan di pasar di masa kekhalifahan Umar bin Khattab kecuali pedagang itu orang yang alim terhadap agama. Bayangkan Bu. Jadi nek takon Quran sama siapa? Pedagang. Ayo jawab Bu. Tanya tajwid sama siapa? Pedagang. Tanya tafsir ayat-ayat Quran sama siapa? Pedagang. Gak boleh kata Umar. Dilarang berjualan di pasarnya Umar bin Khattab pedagang yang tidak paham agama. Karena kalau tidak paham agama mesti dodolane. Makalah terjadi kisah yang susu itu Bu. Itu kan berawal dari musim kemarau ya, Bu. Kemudian si ibu itu hasilnya mulai sedikit. Pedagang yang lain mencampur susu dengan air supaya labanya lebih. Kalau susu murni ya bilang susu murni. Nenek pedagang-pedagang lain karena tadi nggak paham agama, dia bilang susu murni padahal dicampur nopo? Bukan murni itu Bu. Maka kemudian terjadilah kisah ketika Umar bin Khattab turba, turun ke bawah. Bahasa sekarang namanya blusukan. Jadi itu udah dari zaman dulu. Siapa penggerak dan pelopor blusukan? Abu Bakar, Umar itu blusukan. Maka terdengarlah dialog seorang gadis dengan ibunya, yang ibunya itu minta anaknya mencampur air dengan apa jawaban ibunya? Anaknya jangan, karena anaknya paham apa? Kalau anaknya nggak paham agama bilang apa? Cocok mazo campur susu karo batine akeh, kalau perlu jual harganya lebih murah. Kata ibunya masih goda lagi. Ibu nggak dengar apa Khalifah Umar sudah bikin peraturan kayak gitu? Khalifah Umar kan nggak tahu. Iya Bu, Khalifah Umar nggak tahu, tapi Tuhannya Khalifah Umar tahu. Masya Allah. Maka pernah terjadi kisah lain, seorang bapak sedang makan dengan anaknya, datang orang gila. Bapak ini sedang makan roti yang enak, tiba-tiba dikasih semua ke orang gila. Kata anaknya, "Pah, orang gila tuh dikasih basi juga nggak ngerti. Kalau nggak usah dikasih makanan yang tadi enak banget lah, ambilin aja yang nggak enak." Kata ayahnya, "Nak, orang gila itu memang nggak tahu itu makanan mahal, enak, basi apa enggak. Tapi Tuhan orang gila itu tahu kita ngasih yang gimana." Cerita lain, ketika seorang anak memberikan makanan kepada satpam di perumahannya itu ditumpuk ke kabeh. Segua juangan lawuh wedang dadekna napa? Kemudian dipanggil oleh kakeknya, "Sini Nak, sini Nak." Coba nasinya sendiri, terus lauknya sendiri, kuah aja dimor karo sega didewek-dewek. Emang apa bedanya kek? Kalau tadi kamu memberi, kalau ini memberinya sudah dengan cinta. Makanya Aisyah radhiyallahu anha kalau mau sedekah uangnya tuh dikasih parfum dulu Bu. Masya Allah. Preke lah wong kula ben mboten ngagem parfum ka duwite nggo parfum. Ya mencen dhewe kerang lho parfum nek parfumi duit oleh. Maka di Garung itu ada ibu tuh Bu. Angger boten niku nukur duit nyerke polokae. Niku angger amal ejek nggo duit. Niku mantap sekali Bu. Anak kecil kasih uang 2000 bodol dengan uang 2000 anyar, seneng mana? Padahal jumlahnya beda, tapi masa itulah memberi dengan cinta Bu. Maka
Masya Allah. Kalau mengambil cerita ini, Bu, ketika Khalifah Umar ini mendengar, kemudian dinikahkan dengan putranya, nanti cicitnya, putra punya cucu, cucunya Umar nanti punya cicit, cicitnya menjadi khalifah yang terkenal paling adil sepanjang kekhalifahan Islam. Maju semuanya. Sampai diceritakan pada masa pemerintahan cicitnya Umar bin Khattab ini, Bu. Duit di Baitul Mal niku turah-turah. Njur si raja ini bilang, coba cari orang miskin. Pun diparingi duitnya kan. Oke, wis dulu pedagang sing ra duwe modal. Empun disilihi duitnya kan turah. Ya wis golek wong lanang sing arep bojo ora duwe modal. Udah, kata para menterinya. Dan uangnya masih turah. Masya Allah, dulu orang banyak bersedekah dan jarang penerimanya. Hari ini banyak orang yang mau menerima, jarang yang bersedekah. Maka itu peraturan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kalau kita menjaga keluarga kita dari barang-barang haram, anak-anak kita tuh kualitasnya akan diperbagus. Sebagaimana cicitnya Umar bin Khattab dibaguskan kualitasnya oleh Allah, gara-gara ibunya gak mau makan. Kan sepele, aja dicampur. Ampun nyampur-nyampur. Susu murni ya murni, orang murni ya murni, orang murni, Bu. Nah itu. Kemudian ada seorang ulama namanya Abu Lais, la yahillu lirrajulin ayastaghilla bil bai'i wasyarra'i ma lam yakhfat kitabul buyu'. Ora pareng wong lanang dodolan atau punya aktivitas yang sejenisnya sebelum mereka hatam kitabul buyu, kitab yang mau kita pelajari ini, dan kitab-kitab yang lain. Ora kena dodolan nek urung ngerti fikih. Napa, Bu? Nah niki kula ya kesender-sender ket maesuk. Ya macam be urung tahu padahal macam gitu, Bu. Masya Allah. Agama juga belum paham, padahal dilarang orang dagang itu kalau nggak paham. Maka itulah kalau ibu pergi ke Arab, masjid itu selalu dekat dengan apa? Pasar. Nanti sampingnya lagi universitas. Masjid, pasar. Kalau di sini masjid, alun-alun, pasar, pusat pemerintahan, bukankah jadi satu? Itu bukan sembarangan. Wong nek sing dodolane ngelim, mangsane sembayang, mangkat masjid. Sing nang pendopo dadi pejabat ngerti agama, mangsane adzan mangkat masjid. Sing ngagi sekolah mangsane lurung ilmu nek adzan masjid nek adzan luhur mangkat. Sing agi olahraga nang alun-alun napa-napa berangkat ke masjid, Bu. Semuanya itu ada keterkaitannya. Makanya benar perkataan Umar, Masya Allah, gak boleh berdagang kalau tidak tahu ilmu agama. Mboten pareng niki kulake dereng angsal ngapusi. Harga murah, kualitas mewah. Ada nggak, Bu? Kalau tak takon para pedagang ngonten mboten harga murah kualitas mewah. Ora sing jenenge kualitas mewah mesti regane napa? Mulane nek ana wong tuku, Bu, ajeng tumbas keran sing murah ning. Nah, ambilkan dua. Ini murah, ini apik. Ajeng milih sing pundi? Niki murah, niki apik. Sing murah regane dewek, sing apik regane. Jadi pedagang itu banyak yang sumpah serapah. Dodolannya laris, tapi dicabut keberkahannya oleh Allah. Itu yang ngeri banget. Berkah itu nggak bisa diterjemahkan, Bu. Wong niku nek berkah, ya Allah, batire turu dewek melek ngibadah. Batire nglendengi dewek tasbih. Batire sehate nggo ngapa dewek nggo ngaji. Pokoknya kalau berkah, harta itu kalau berkah, mobil apapun mereknya dinggo kepenak, umah apapun bentuknya dileboni wong marai nyaman, betah. Wah, berkah itu gimana menerjemahkan berkah itu? Masya Allah. Jadi pedagang yang suka bersumpah serapah, niki dereng payu nembe pun ditawar, kulaane dereng angsal, itu dagangannya laris, tapi keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit meleh. Jadi yang diharamkan, contoh tadi kan halal nggih. Tadi jenis perdagangan ada berapa? 3. 1
Sing gampang, sing genah. Nomor kalih ora weruh ning sesuai karo spesifikasi. Nomor telu, ora weruh, ora nana. Mana yang dilarang? Nah, sekarang di luar kitab ini, sebelum kita mempelajari ini lebih detail, bahwa ada prinsip-prinsip perdagangan yang dilarang. Kita dapat sedebatnya, setelah ini kita selesaikan. Pertama, diharamkan berdagang padahal aslinya apa? Boleh. Kalau yang dijual adalah barang haram. Contoh, dodolan oleh nek dodolan iwak celeng. Kenapa? Karena yang dijual barang. Nah, inilah nanti kita jadi eling teng dieng wonten wong dodol CM. Bagi yang selama ini berpikir belek petek adalah najis, barang najis kayak ora kena didol, haram, berarti pregenjur. Makanya ketika kita pelajari belek itu tidak najis, karena kotoran dan kencing hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Oyah sapi mboten najis. Telepong tidak. Belek lancong niki sering mendel, telepong kebo, jadi nek blenyok ngoten mboten najis. Kalau kita bilang tidak najis, bukan berarti kalau baju kita terkena arep salat jur wingi jare Ustazah Eva ora najis, jur salat wae nggo klambi sing kenang belek. Bukan begitu. Hukum ya hukum, tapi perlakuan kita terhadap barang yang kotor kan berbeda. Maka nggak boleh ada jual beli CM. Kalau kita berpendapat telek ayam itu tapi jual beli barang najis nggak boleh, Bu. Ya, Bu. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, suatu hari Nabi ditanya, boleh nggak jualan lemak hewan untuk minyaki kapal? Jadi babi itu kan kulitnya tebal, minyaknya banyak. Boleh nggak kalau minyaknya bangkai babi itu dijual untuk minyaki kapal? Jawabannya tetap tidak boleh. Dodolan peso oleh mboten? Oleh. Neng nek ngerti sing tuku adalah pembunuh didoli mboten? Nah, itu nanti pembahasannya lain lagi. Jadi kalau zatnya haram, itu jual belinya juga haram. Yang kedua, jual beli yang diharamkan yang kedua tadi zatnya haram, mengandung barang haram, sing didol haram. Nah, sebentar sebelum nomor 2. Beli produknya orang kafir boleh enggak? Boleh, selama produknya halal. Makanya kemarin ya kita bahas obat. Nah, dokter pengobatan itu semuanya dari mana? Lah sing gawe motor? Iya kan? Penguasa teknologi itu sementara ini orang Barat yang tidak bertuhan, ada yang bertuhan. Artinya apa? Boleh menggunakan selama barang yang mereka jual itu tidak apa? Tidak haram. Nah, kita harus berlaku adil. Yang kedua, ketika jual belinya itu mengandung riba. Nah, ini pakarnya guru kita Ustadz Muklis. Misalnya jual beli falas yang tidak syar'i, jual beli emas yang tukar tambah tapi tidak dijadikan uang dulu dan seterusnya. Kemudian kredit tapi ketika bayarnya telat ada dendanya dan contoh-contoh yang lain itu zatnya halal barangkali. Wong sing didol TV utawa klambi ning karena ada itu tadi unsur ribanya, maka yang demikian menjadi jual beli yang dilarang. 3, gharar. Nah, gharar itu contohnya yang jual beli ketiga tadi. Orang anak keterangane, gambare ya ora anak, ukur omong-omongan tok, akate ora genah, waktune ora genah, dan itu mesti penipuan. 4, kita percepat supaya besok bisa langsung masuk kitab. Tidak boleh jual beli di mana di dalam jual beli itu ada syarat. Syarat yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh, jenengan saya punya TV, boleh dibayar 10 kali. Tapi kalau jenengan telat bayar sepisan kudu denda. Itu ibu belum jual beli loh. Baru Mbak Eva menyebutkan apa?
Ada syarat, salah satu syaratnya itu kalau ibu telat bayar, ibu kena denda. Maka yang demikian jual beli yang karena syaratnya itu akan membuat orang melakukan dosa berikutnya yaitu riba. Akan melakukan, kalau misalnya nyong ibu saya mau jual barang di dalam kerdus. Ya, Bu. Lan jerone napa? Ya pokoknya nek sing beruntung ya oleh barang mahar, sing ora ya pergi maning Anda belum. Itu belum terjadi jual beli. Tapi saya ngasih syaratnya nih nggak benar. Dan syarat ini kalau disepakati akan terjadi penipuan. Karena ini jadi untung-untungan, Bu. Nah, maka yang demikian pun menjadi tidak boleh. Kelima, meh rampung. Jual beli yang mengandung bahaya. Contoh, saya sedang nawar vas. Misalnya, berapa ini harganya, Bu? 50.000. Ibu langsung datang, tak beli saya saja 70.000. Itu nggak boleh, Bu. Karena itu menyakiti, merusak, membahayakan pembeli yang apa, Bu? Yang pertama. Contoh lagi, apa, Bu? Kalau lelang, akadnya mungkin nanti ya. Nah, contoh gini, ada orang nggak jenengan tak naik barang, ya, Bu. Telung dina tak naik waktu, ya, Bu. Telung dina regane semene tak naik waktu jenengan. Nah, ketika orang itu sedang berpikir 3 hari ini mau beli apa enggak, kita juga datang. Orang mang tawak na wong ae timbang kasih telung dina tak tuku nyong bae. Regane tak ditambahi. Itu juga tidak boleh. Contoh, ada orang mau jual kentang ke pasar kentang, ibu nyegapnya di sini. Dicegat di depan ceria. Nyong tak tuku kene bae, usaha tuku mang pasar kentang. Itu merusak. Karena harga yang di sini akan berbeda dengan. Nah, pokoknya intinya nopo-nopo sing ngrugeke wong, marake bahayani wong, boten genah akate dan seterusnya itu nanti masuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Nah, lagi yang keenam, ini yang banyak hati-hati, Bu. Jual beli yang dilakukan dan berpotensi membuat kita lalai kepada Allah. Contohnya jual beli nalikone dina Jumat. Kan ada surah Jumat itu. Kalau idanu dialis sholati miyaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul. Kalau sudah dengar suara azan, berhentikan jual beli, cepat-cepat sholat. Maka sebagian besar ulama mengatakan kalau sedang sholat Jumat jual beli itu hukumnya makruh. Tutup kalau punya toko. Kalau enggak, pastikan yang beli bukan laki-laki. Gitu, wong lanang ora gelem jumbayang. Malah keting banget nonton cewek cowok boncengan kayak semua kayak dia suami able banget gitu kan, boncengan terus kayak kakinya diginiin gitu. Neng orang sembayang semua lah saya mbak jenengan ditipu Gusti Allah baik ditinggal apa maneng jenengan. Kemarin ada video mbak yang suka pamer dada di media sosial. Kami laki-laki maaf ya hanya suka ngeliat. Tapi sejelek-jeleknya laki-laki itu kalau mau cari istri pasti cari perempuan yang baik-baik gitu, Bu. Jadi ya Allah ngantos-antos niki nek bisa kita hindari walaupun kita bukan laki-laki, nek pas wayahe sembayang Jumat aja melakukan transaksi jual beli. Sing wadon nggih milu salat. Mboten usah ngenteni medhun saking masjid niku mboten nonton aturane, Bu. Ngapa dereng sembayang sing kang masjid Urung modon mengdi, Bu. Itu maksudnya kalau ibu rumahnya dekat masjid, maka sholatnya ngenteni wong modon mergane ibu kan mirengaken khotbah. Nenek khotbah be ora krungu kang omah, boten niat ngrungokaken. Ngapa urung sembayang lur ngenteni sing jemuahan modon. Kalengane sing jemuahan lebar jemuahan nasi Jumat barang. Yang jero ora modon-modon ya, Bu. Nah, kemudian jual beli yang diharamkan karena tempat. Dilarang jual beli di mana? Masjid. Bahkan Rasulullah memerintahkan kalau ada orang yang berjualan di masjid suruh matur kalau perlu di kopengnya. Semoga kamu nggak untung, semoga kamu nggak untung, semoga kamu nggak untung. Kalau perlu di mana, Bu? Di telinganya. Itu langsung hukuman. Dados tidak boleh berjualan di
masjid. Yang terakhir sebagai penutup kajian kita siang hari ini, tidak boleh berjualan yang mengandung unsur ghis atau zalim. Contohnya timbangan yang tidak tepat. Wailul lil mutaf alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum mutaffifin apa? Nek dewek nimbangna wong liya brambang siji mawon di apa? Dijokot. Ngoten Bu. Wis anget jegluk eken jokot. Nek wong liya nimbang nanggon dewek karepe dewek kan ngasih napa? Wis kasih lemporok Bu. Nek dewek nimbang nang wong liya brambang siji we. Nek gek tuku tenggen wong liya karepe timbangane kasih anjluk. Itu orang yang curang. Dan di antara di juz amma itu ada 2 Bu. Yang wailnya itu di depan Bu. Wailul likulli humazatil lumazah, sijine wailul lil mutaffif. Cetha teng arep. Cilaka sinten? Wong curang. Cilaka pengumpat dan pencela. Wail-wail yang lain diletakkan tidak. Contohnya fawailul lil musol, tidak diletakkan di awal surat. Tapi bagi orang yang curang dalam timbangan gula sekilo jebule ukur 9 on atau 8 on, itu diletakkan di depan langsung ciloko. Dan perjualan yang seperti itu masuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Penutup 1 tadi yang apa? Barangnya haram. 2 mengandung unsur riba. 3 mengandung gharar. 4 ada syarat yang tidak sesuai syariat. Nomor 5 bahaya, mencurang, dolimi, bahaya, ngrugekna, marai wong liat cilaka. Nomor 6 waktunya membuat lalai. Contohnya jual beli pada waktu nopo? Jumat. Berikut waktu-waktu sholat ya Bu. Nah, waktu-waktu ibadah yang cetha di Quran itu waktu sholat. Terus nyambet gawe teng kantor nopo nek ngantek kantor ini ku gawe wong lalai sholat, itu pekerjaan itu tidak diberkahi oleh Allah. Nomor 7 terkait dengan tempat nopo? Dilarang jual beli di masjid. Nomor 8 mengandung ghis atau kedzaliman, kecurangan. Contohnya pedagang yang menimbang tidak sesuai. Nggih. Panci angel anggar saking rakyat mboten jujur, tekan dhuwur mboten jujur. Barang sepele. Kadang sayur njobone apik jerone elek, buah di atas disimpan yang bagus bawahnya itu mengandung ghis. Maka timbangan itu kan digital sama yang duduk itu loh, bukan yang kecil yang buat sayur kentang itu. Kan itu digital sama yang itu beda gitu loh. Soalnya saya itu ngundangi Lombok. Terus timbangan saya timbangan duduk, ada yang tani mintanya digital. saya ngelakoni itu Kalau ditimbang di situ kan nggak jadi. Makanya biasanya kalau jual Lombok itu ada apa namanya Mbak? Apa jenenge istilahnya dengan bakul Lombok? Nah potongan. semua saya ada Nah betul. Jadi misalnya saya dari Lombok, dari Ngalas nimbang sekian. Ternyata nanti ditimbang di bakul itu ada carane jaminane. Ya kalau itu memang sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Dan yang pasti kita tidak berniat untuk mencurangi. Maka wallahu ta'ala alam, kalau ridho bir ridho itu tidak mengapa. Asalkan salah satu pihak merasa tidak misalnya saya udah ngerti lah. Saya sebagai pedagang tuh udah ngerti kalau mau jual Lombok itu pasti ada barang yang diagunkan istilahnya. Karena Lombok itu nyusut, dipet karo didol rong dina meneng, misalnya kan beratnya itu beda, maka ada beberapa kilo itu digunakan untuk jamin. Sebenarnya timbangan itu kan sendiri-sendiri nggih. Kalau gandum itu biasanya Mungkin kalau apa? biasanya kalau yang usaha timbangan itu berkala di kir. Nah, ya kir ada, kir 1 tahun sekali. Maka saya tidak tahu nimbang itu kalau bikin roti kan nggak pakai timbangan yang duduk itu ya, timbangannya pasti yang
gram-gram, begitu juga emas. Wallahu taala a'lam. Minimal jenengan bakul lombok nukoni kang tani mboten. Oh, timbangan harian biasa. Nah, saya mengalami yang jual dari saya petani ke pengepul Lombok itu ada itunya. Apa jenenge ya? Yes, pokoknya kabeh sayur seperti itu. Lombok sendiri, tomat sendiri. Yang penting kalau memang itu sudah berlaku di masyarakat, kalau kita itu ridho birridho dan apa? Kita tidak niat mencurangi gitu. Tidak berniat untuk menjual. Sing luwih apik maning ya jane tepat. Nah, Bu, angger kangkana 5 kilo ya dewek tukune 5 kilo dan seterusnya. Tapi karena itu memang menjadi peraturan di pasar sayur gitu. Kalau ridho birridho dan tidak ada yang berniat untuk mencurangi maka tidak mengapa. Termasuk nopo sing apik-apik gunan dhuwur, sing ngisor kan alung dipisah. Ini kualitas A, ini kualitas nomor 1, ini kualitas nomor 2. Pokoknya kejujuran itu ilal birri, birun itu ke surga, Bu. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wong goroh ke ngantarkan kepada keburukan, keburukan mengantarkan kepada neraka. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.